berikan penyertaan pada jalannya ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin ibadah kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Bagus Waluyo Jati, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Bapa Roh Kudus juga boleh memimpin kami di jalannya ibadah kami biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya melalui ibadah ini keluarga besar Bapak Ari Tonang boleh dikuatkan melalui firman Tuhan. Dan kami juga tetap mempunyai pengharapan. Dan biarlah yang berduka juga kami percaya di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kami tetap punya pengharapan. Inilah ya Bapa, segala doa dan permohonan kami, kiranya pertolongan Tuhan turun atas kami sekalian. Biarlah kami menjalani kehidupan kami dengan penuh syukur dan terus mengabdikan diri melayani kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Semua ini kami mohon hanya melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, silakan kami silakan duduk kembali. Kembali kita angkat pujian PKJ 164 ayat 1 dan 2, jalan hidup tak selalu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kembali kita angkat pujian dari terjemahan 438 ayat 1 dan 3. Apapun juga menimpamu. Dari wilayah Jati Rahayu 1, kami persilakan.
Sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, merendahkan diri kami Tuhan, di mana kami boleh menyatakan ketidakberdayaan kami, di mana saat ini kami semua yang sedang berduka, keluarga besar dari hamba-Mu almarhum Bapak Mangantar Aritona, yang sungguh kehilangan karena hamba-Mu Engkau panggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kami memohon agar kiranya penghiburan yang nyata Tuhan nyatakan melalui perenungan firman-Mu yang sebentar boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah kami diajar untuk menghadapi sebuah kenyataan, kehilangan orang yang kami kasihi, dan kami boleh belajar menghadapinya dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa pengharapan kami adalah bukan kepada yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan yang kekal. Dan saat ini orang tua yang kami kasihi, almarhum Bapak Mangantar Aritonang, sudah bersama-sama di dalam kekekalan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan bersama-sama mendatangkan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Karena itu Bapa Surgawi, kekasih hati kami, berfirmanlah, sebab kami sungguh rindu akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan menurut Mazmur 116 ayat 15. Mazmur pasal 116 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi.
Sidang perkabungan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kata berharga di awal kalimat yang tadi kita baca bersama-sama merupakan kata kunci, karena melaluinya kita memahami bahwa sesuatu itu sungguh bernilai, dipandang secara baik oleh orang yang menghargainya. Sehingga kalau kita memiliki barang atau sesuatu yang kita anggap bernilai tinggi, yang kita anggap berharga, maka kita pasti akan peduli terhadap barang tersebut. Kita meletakkannya dengan berhati-hati, kita menjaganya dengan berhati-hati, kita memperlakukannya secara istimewa. Apalagi kalau itu dalam diri pribadi orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita. Biasanya kita mengabadikannya dalam bentuk-bentuk di mana kita menghargai orang-orang tersebut. Kita tidak sembarangan bersikap di hadapan orang-orang yang kita hargai. Kita memiliki hubungan yang intim dengan orang-orang yang kita anggap berharga dalam kehidupan kita. Kita akan menanyakan hal-hal yang penting. Kita akan berdiskusi untuk hal-hal yang penting dengan orang-orang yang kita anggap berharga di sekitar kita. Itu kita lakukan kepada sesama kita, sehingga kita memiliki hubungan-hubungan istimewa terhadap pribadi-pribadi tertentu. Saya memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan istri saya. Apapun yang saya alami, saya ceritakan. Bagaimana perasaan saya ceritakan, saya ungkapkan. Karena dia berharga bagi saya, karena dia berharga di hadapan saya. Begitu juga saya memperhatikan apa yang dialami oleh istri saya. Karena buat saya dia berharga, dia pribadi yang berharga dan bernilai tinggi, maka saya memberikan perhatian yang lebih kepada istri saya. Ketika dia sakit, ketika dia dalam kondisi yang lemah, saya bisa memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi kalau saya menganggap istri saya adalah pribadi yang berharga. Singkatnya saudaraku, untuk sesuatu yang kita nilai tinggi nilainya, maka kita mengistimewakan. Kita punya kesan yang indah, kesan yang pribadi, kesan yang mendalam terhadap sesuatu yang kita nilai tinggi harganya.